Mengenalkan nama dan kisah para pahlawan nasional pada anak-anak sangatlah penting. Dengan mengenalkan nama dan kisah pahlawan pada anak-anak kita, mereka dapat menghargai jasa-jasanya. Memang sudah sepatutnya jika jasa-jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak kita lupakan. Apalagi, banyak teladan yang bisa diambil dari mereka, mulai dari semangat juang mempertahankan tanah air hingga sikap penuh keberanian dan kebijaksanaan. Berikut daftar nama pahlawan nasional yang bisa jadi pengetahuan. Siapa sajakah yang termasuk dalam daftar pahlawan dan seperti apa kisahnya? Simak selengkapnya. 1. Insinyur Soekarno. Soekarno merupakan pahlawan nasional yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Rasa cinta Soekarno pada Indonesia sangat tinggi. Meskipun berulang kali dipenjara dan diasingkan, namun ia tidak pernah menyerah untuk melawan Belanda. Dari Soekarno pula, lahir gagasan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Ia juga merumuskan UUD 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk naskah proklamasi kemerdekaan. 2. Muhammad Hatta, mendampingi Soekarno. Bung Hatta menjadi wakil presiden Indonesia pertama. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam dan sederhana. Meskipun begitu, Bung Hatta memiliki wawasan yang sangat luas. Hal ini tidak lepas dari kegemarannya membaca buku. Sejak berusia 17 tahun, Bung Hatta telah mengoleksi berbagai buku bacaan. Bung Hatta merupakan pahlawan nasional Indonesia yang menggunakan buku sebagai referensi pemikirannya dalam memperjuangkan kemerdekaan. 3. R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan putri dari R.M. Sosroningrat, Bupati Jepara. Sebagai keturunan bangsawan, Kartini mendapat hak untuk bersekolah. Namun, sesuai dengan tradisi yang berlaku pada masa itu, ia hanya boleh bersekolah hingga usia 12 tahun. Setiap anak perempuan harus tinggal di rumah untuk menjalani masa pingitan. Kartini tidak menyukai tradisi tersebut. Ia ingin melihat perempuan pribumi mendapat kebebasan dan kesetaraan, termasuk hak untuk belajar dan menuntut ilmu. Kartini pun berusaha untuk memajukan perempuan dengan mendirikan sekolah. Gagasan-gagasan Kartini tentang emansipasi wanita, yang tertuang dalam bukunya pun sangat berpengaruh hingga saat ini. Ini juga yang membuatnya menjadi bagian dari jajaran pahlawan nasional Indonesia. 4. Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika pahlawan nasional Indonesia asal Bandung ini, juga berjuang untuk kesetaraan gender bagi wanita. Ia juga merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia. Tidak suka melihat perempuan mendapat perlakuan berbeda, karena pendidikan mereka dianggap lebih rendah. Dewi Sartika mengajak kerabatnya untuk belajar keterampilan seperti memasak, menjahit, dan yang lainnya. Selain itu, ia juga mengajari perempuan baca tulis bahasa Melayu dan Belanda. Pada tanggal 16 Januari tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan Sekolah Istri, sekolah khusus perempuan yang pertama dan tertua di Indonesia. Ingatkan perjuangan Dewi Sartika dan Kartini kepada anak-anak kita. Berkat mereka, anak perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu. 5. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional yang berjuang sebelum tahun 1908. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional yang berani menentang Belanda secara tegas dan terbuka. Sikapnya ini mendapat simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia. Pangeran Diponegoro yang sudah muak dengan kelakuan Belanda, tidak dapat menahan amarahnya ketika para penjajah itu memasang patok tanah di makam leluhurnya. Akibat kejadian tersebut, meletuslah Perang Diponegoro. Perang ini menjadi salah satu pertempuran terbesar yang dialami Belanda selama menjajah Indonesia. Penduduk di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro bersatu dalam semangat Sadumuk Batuk, Sanyari Bumi Ditohi Tekan Pati, yang artinya, sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. 6. Cut Nyak Dien. Tokoh pahlawan nasional berikutnya, yakni Cut Nyak Dien. Ia merupakan pahlawan wanita dari Aceh Barat yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia. Ayah dan suami Cut Nyak Dien merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia turut andil dalam melawan Belanda yang menyerang tanah Rencong Aceh, dan membinasakan tempat ibadah.
Tak hanya karena merasa marah tanah kelahirannya diporak-porandakan penjajah, Cut Nyak juga sakit hati karena sang suami gugur dalam perang melawan Belanda. Berselang 2 tahun usai kematian suaminya, ia menikah lagi dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Namun sayang, peristiwa tragis kembali terulang yang pada akhirnya mengharuskan Cut Nyak berjuang sendirian. Meski melawan Belanda yang memiliki senjata canggih, Cut Nyak tak pantang menyerah meski usianya bertambah. Ia tak gentar menjadi pemimpin gerilya Aceh pada tahun 1873 sampai tahun 1904. Hingga suatu saat, ia mengalami kebutaan akibat rabun akut yang menyerangnya. Kondisi rentan tersebut membuat salah satu pasukannya mengkhianati Cut Nyak. Akhirnya, Sri Kandi Indonesia tersebut ditangkap Belanda dan diasingkan ke Sumedang. Tekad dan perjuangannya sungguh luar biasa. Bisa dijadikan teladan yang baik bagi siapa saja, terutama para perempuan. 7. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo merupakan anak sulung dari Mangunkusumo, seorang priyayi golongan rendah dalam struktur masyarakat Jawa. Cipto sangat anti-feodalisme. Hal ini mulai terlihat saat dirinya menolak menjadi Pangreh Praja. Pangreh Praja merupakan pegawai pemerintah pribumi yang membantu tugas-tugas pada masa pemerintahan kolonial. Ia justru meminta izin kepada bapak dan ibunya untuk melanjutkan pendidikan di Stovia. Ini merupakan sebuah sekolah dokter untuk kaum Bumiputera, dengan harapan bahwa dia akan bisa lebih dekat untuk membantu masyarakat lemah yang tertindas karena pemerintah kolonial. Usai lulus dari Stovia, Cipto wajib menjalani masa dinas pemerintah. Dari Glodok, lalu Amuntai, kemudian pindah lagi ke Banjarmasin, dan terakhir di Demak. Ia selalu dipindah tugaskan karena pernah menyindir pemerintah kolonial sehingga sangat dibenci orang-orang Belanda yang ada di sekitarnya. Cipto juga aktif menyuarakan pendapatnya terhadap Belanda dengan menulis artikel di koran The Locomotive, sebuah koran bernuansa liberal yang bercorak etis yang terbit di Semarang. Setelah merampungkan dinasnya, Cipto membuka praktik dokter partikelir di Solo. 8. Kiai Haji Fahrudin. Nama Kiai Haji Fahrudin sangat berjasa dalam pergerakan nasional. Kiai Haji Fahrudin berjuang melalui organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Sebagai sosok ulama yang disegani dalam organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Fahrudin banyak berperan dalam membina generasi muda sebagai pemimpin di masa depan. Mengutip tokoh Indonesia, berbagai bidang kegiatan organisasi pernah ditangani Kiai Haji Fahrudin. Di samping kehebatannya sebagai juru dakwah yang selalu menekankan persatuan umat, berkat kecerdasan dan pengetahuan agamanya yang luar biasa, membuat Kiai Haji Fahrudin pernah diutus ke Makkah untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Pada saat itu, jemaah haji dari Indonesia sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari pejabat-pejabat Makkah. Tapi dengan usahanya, berbagai hal yang kurang baik itu dapat diatasi dan sekembalinya ke Indonesia, ia memprakarsai pendirian Badan Penolong Haji. Selain itu, Kiai Haji Fahrudin pernah ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Namun karena kesibukannya dalam memperjuangkan Indonesia melalui Muhammadiyah, membuat Kiai Haji Fahrudin tidak memperhatikan kondisi kesehatannya dan akhirnya meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 28 Februari tahun 1929. Kisahnya dapat dijadikan teladan bagi para pemuda bahwa perjuangan tidak hanya datang dari kekuatan fisik dan kecerdasan saja, tetapi juga pengetahuan dalam beragama. 9. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Desa Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang bergabung dengan pasukan pembela tanah air. Kemudian pada tahun 1945, Sudirman dilantik menjadi jenderal. Hingga akhirnya beliau dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Salah satu kisah perjuangan Jenderal Sudirman yang dikenal adalah keikutsertaannya pada perang gerilya yang terjadi pada Desember tahun 1948 Juli sampai 1949. Perang gerilya merupakan perang yang dilakukan secara sembunyi yang bertujuan untuk menyerang secara tiba-tiba. Dilakukannya gerilya bertujuan untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda,
hingga akhirnya Jenderal Sudirman berhasil melakukan penyerangan terhadap pos-pos Belanda. Setelah setahun berjuang dalam perang gerilya, Jenderal Sudirman tutup usia pada tanggal 29 Januari tahun 1950, dikarenakan penyakit TBC yang diidapnya. Panglima Tentara Indonesia ini menjadi salah satu pahlawan nasional yang namanya begitu populer di kalangan anak-anak, yaitu Jenderal Sudirman. Tak hanya itu, selain ada patung Jenderal Sudirman di Jakarta, namanya juga menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Beliau begitu berjasa terutama dalam masa revolusi, terutama dengan taktik perang gerilyanya. 10. Pattimura. Kapiten Pattimura atau Thomas Matulesi merupakan seorang pahlawan nasional asal Maluku. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, Pattimura pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Tak hanya itu, ia juga pernah bertempur melawan angkatan perang Belanda di darat yang dibantu oleh para panglimanya. Kapiten Pattimura adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Maluku. Ia lahir di Haria, Saparua, Maluku Tengah pada tanggal 8 Juni tahun 1783. Nama Kapiten Pattimura dikenal sebagai pahlawan Indonesia setelah perjuangannya memimpin perlawan rakyat Maluku melawan Belanda. Setelah melakukan perlawanan terhadap Belanda selama puluhan tahun, akhirnya di tahun 1817 tepatnya di tanggal 11 November, Letnan Pietersen berhasil menyergap Pattimura dan Philips Latumahina. Hingga akhirnya di tahun 1817 Kapiten Pattimura gugur dalam perlawanannya. Dalam upaya mengenang jasanya, Kapiten Pattimura ditetapkan menjadi pahlawan bagi Maluku. Kemudian, Kapiten Pattimura juga dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. 11. Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berasal dari Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol memiliki nama asli Muhammad Syahab, dan lahir di Bonjol pada tanggal 1 Januari tahun 1772. Nama Tuanku Imam Bonjol dikenal berjasa selama berperang melawan Belanda, dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri. Perang Padri terjadi selama sekitar 35 tahun mulai dari tahun 1803 sampai tahun 1838 yang melibatkan peperangan di tanah Sumatera Barat, terutama di daerah Kerajaan Pagaruyung. Mulanya, Perang Padri terjadi akibat adanya perbedaan pendapat yang melibatkan masalah agama antara sesama suku Minang dan Mandailing. Setelah 18 tahun berjalan, perang ini berubah menjadi peperangan melawan penjajah yang pada akhirnya Perang Padri dimenangkan oleh Belanda. Hingga akhirnya kolonial Belanda berhasil menguasai benteng dan wilayah kaum Padri di tahun 1837, yang membuat Tuanku Imam Bonjol menyerah pada Belanda. Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Tuanku Imam Bonjol pernah diasingkan Ambon, sampai ke Lota, Minahasa, dekat Manado hingga wafat lalu dimakamkan di Minahasa. 12. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani merupakan Menteri dan Panglima Angkatan Darat, serta menjadi salah satu pahlawan revolusi yang gugur menjadi korban dalam tragedi gerakan tanggal 30 September. Ia meninggal karena luka tembakan oleh para penculik, saat berada di rumahnya. Tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta, dan bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya, disembunyikan di sebuah sumur bekas. Jasad Ahmad Yani dan orang-orang korban lainnya diangkat pada tanggal 4 Oktober dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya, sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Pada hari yang sama, Ahmad Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan pahlawan revolusi. 13. Bung Tomo. Setiap tanggal 10 November Indonesia merayakan Hari Pahlawan. Tanggal tersebut ditetapkan untuk memperingati perjuangan pemuda Surabaya melawan pasukan Inggris dan Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia pasca kemerdekaan. Pada perang tersebut, sosok Bung Tomo tampil sebagai orator ulung. Suara dan pidatonya membakar semangat rakyat untuk bertempur melawan para penjajah. Kita bisa mempelajari semangat berjuang dan kepemimpinan dari Bung Tomo. 14. Nyai Ageng Serang.
Pahlawan nasional perempuan bernama lengkap Raden Ajeng Kustiah Retno Edi ini merupakan ahli strategi sekaligus panglima perang asal Serang. Sejak kecil, Nyi Ageng Serang memiliki keinginan untuk mengusir Belanda dari Indonesia. Bahkan, usia tidak menghalangi Nyi Ageng Serang untuk mencapai keinginannya ini. Di usia ke-73, Nyi Ageng Serang masih bertempur dengan berapi-api. Ia memimpin langsung pasukannya pada perang gerilya di Desa Beku, Kulon Progo. 15. Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pahlawan nasional wanita asal Maluku. Sejak berusia 17 tahun, Martha sudah berani melawan penjajahan. Ayahnya sering mengikut sertakan Martha dalam rapat pembentukan kubu pertahanan. Di setiap perang, Martha berperan sebagai pemimpin pejuang wanita Maluku. Keberanian dan perjuangannya melawan penjajah bisa menjadi teladan. 16. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pelopor pendidikan Indonesia. Pada 1919, ia bergabung menjadi guru di sekolah yang didirikan saudaranya. Pengalaman mengajar tersebut dijadikan Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman untuk mendirikan sekolahnya sendiri, Taman Siswa. Ajarannya yang berbunyi, Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, yang berarti, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan, masih menjadi acuan para guru di Indonesia saat mendidik muridnya. Untuk mengenang jasanya, hari lahir Ki Hajar Dewantara yang jatuh pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semangat Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan wajib ditularkan pada anak. 17. Supomo. Salah satu pahlawan nasional Indonesia yang sangat penting adalah Supomo. Dia berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal karena dia ikut merancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Moh Yamin dan Soekarno. Setelah Indonesia merdeka, Supomo menjadi Menteri Kehakiman pertama di Indonesia. 18. Sutan Sejahrir. Salah satu pahlawan nasional Indonesia berikutnya adalah Sutan Sejahrir, yang berasal dari daerah Padang Panjang. Dia terkenal karena peran pentingnya dalam mengatur kemerdekaan Indonesia. Sutan Sejahrir, bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, merupakan tiga tokoh yang disebut sebagai triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Sejahrir juga menjadi Perdana Menteri Indonesia. 19. Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal sebagai Patimura adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Ia memiliki peran penting sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku melawan tentara VOC Belanda. Berkat pengabdiannya yang luar biasa, Bank Indonesia mengabadikan gambar Patimura beserta namanya di uang Rp1.000 sebagai bentuk penghormatan. Dengan karisma dan kepemimpinannya yang kuat, Patimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, khususnya Ternate dan Tidore, untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817. 20. Tan Malaka. Salah satu pahlawan nasional yang sering dilupakan kontribusinya adalah Tan Malaka. Beliau berasal dari Gunung Omeh, Sumatera Barat. Tan Malaka memiliki peran penting dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pemikiran-pemikirannya, yang ditulis dalam berbagai tulisan, telah memberikan inspirasi bagi Soekarno, Hatta, Sejahrir, dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Demikian nama beserta kisah singkat dari para pahlawan Indonesia yang bisa dijadikan teladan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.